Ceritakan satu saat kata Aisyah ketika aku tertidur, aku tidur bersama Rasul, tiba-tiba Rasul terbangun dari tidurnya dan beliau meninggalkan diriku. Aku terbangun juga dari tidurku. Aku langsung berprasangka curiga nih pasti Rasul mau menemuin istri yang lain nih. Aku ikutin kata Aisyah. Ini nih. Ada curiga nih. Ada curiga kan? Makanya mohon maaf kadang-kadang kecurigaan itu membuat kita akhirnya berprasangka buruk. Betul. Kecemburuan menghantarkan kepada kecurigaan, kecurigaan menjerumuskan kita kepada prasangka buruk. Aku ikutin tanpa sepengetahuan Rasul kata Aisyah. Nggak taunya malah ke kuburan. Nah, Nabi malah bukan nemuin istrinya tapi ke Baqi. Ke Baqi, pemakaman yang ada di Madinah. Tahu kan? Kalau yang di Mekah namanya Ma'la. Ke Baqi. Akhirnya aku malu kata Aisyah. Ketangkep basah sama Rasul. Lagi ngapain? langsung Tiba-tiba hati ini gemetar kata Aisyah. Lalu akhirnya Rasul memberikan sebuah kalimat yang membuat aku jadi malu. Apa kata Rasul? Apakah engkau meragukan? Apa engkau yakin? Apa engkau mempercayai bahwa Allah dan Rasulnya akan mendolimi dirimu? Ya Allah. Akhirnya Aisyah meneteskan air mata. Malu ya Allah. Kalau tahu tadi nggak jadi detektif. Akan kira-kira begitulah ya. Ya Allah. Iya, makanya Bu, ya. Ketika suami keluar, bukan nggak boleh ngikuti, boleh. Cuma terkadang hati-hati, resikonya lebih besar. Iya. Kalau misalnya ternyata nggak benar kecurigaan itu, bahaya kan? Iya, Lebih baik. Balik. Ya kalaupun begitu, ya ceritakan, cari teman bicara, ceritakan mungkin kepada orang tuanya, biar orang tuanya yang menasehati dirinya, ya kan? Atau orang lain, mungkin jangan mengambil resiko untuk menempuh sebuah kebenaran harus mengorbankan sebuah keselamatan. Ya baik, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ya, luar biasa. Subhanallah, subhanallah. Dan baik, sekarang alhamdulillah sudah ada email yang masuk, kali baca dulu ya Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya. Saya punya suami, usianya lebih tua dari saya. Karena saya ini istri kedua. Oh, semuanya di sini. Oh, enggak ya. Istri kedua. Suami saya selalu mencurigai saya selingkuh. Wah, ini suaminya ya yang curiga dia selingkuh. Padahal demi Allah, saya tidak berniat melakukan itu. Bagaimana tuh Ustadz untuk menyikapi ini? Silahkan. Yang dituduh selingkuh? Istri mudanya. Istri mudanya. Ya, baik. Ya, kalau misalnya kita dituduh, mohon maaf, untuk menuduh seseorang itu ya harus ada saksi kan? Benar. Jadi tidak sembarang menuduh. Dadas. Iya. Makanya mohon maaf selalu kadang-kadang tuduhan itu pasti berawal daripada kecemburuan. Betul. Jadi cemburu ini adalah muara dari segala macam bentuk kedoliman, baik dolim kepada orang dan kepada diri sendiri. Karena biasanya orang kalau sudah dimabuk ya rasa cemburu, yang ada dia memandang permasalahan itu lebih kepada perasaan hatinya, tapi tanpa menggunakan indera matanya. Ya, perasaan hati, ngedengerin orang, turun ke hati. Bukan melihat dengan mata kepala. Ya kalau memang masih mendengar omongan orang, nggak usah dilayanin, Bu. Iya, benar. Orang mana sih? Hati-hati loh, banyak orang di sekitar kita terkadang iri dengan kebahagiaan kita. Banyak sekali orang rambut boleh hitam, hati siapa yang bisa mengira? Mungkin dia punya rencana-rencana untuk menghancurkan rumah tangga kita. Karena jeleknya manusia sekarang ini kebanyakan susah lihat orang senang lihat orang susah. Susah lihat rumah tangga orang akur, tapi senang lihat rumah orang rumah orang hancur. Iya, kalau lihat rumah tangga orang akur dia susah. Tapi kalau senang lihat rumah tangga orang hancur. Itu kalau lihat rumah tangga orang akur dia susah. Nah makanya pastikan dulu dengan mata. Kalau betul-betul melihat, panggil suami, cerita baik-baik, Pak, mohon maaf, kitanya anak udah gede-gede. Kalaupun ada mengarah-mengarah ke sana, lebih baik diskusikan baik-baik. Kan jangan sampai akhirnya diam-diam. Kalau memang butuh nanti saya carikan. Aduh, di sini mah nggak ada yang begitu kayaknya. Nggak ya, baik. Dan sekarang kita lihat cuplikan dari sahabat kita, dia ingin bertanya langsung kepada Ustadz, silahkan.
Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Ibu Irwan. Teman saya menceritakan tentang suaminya yang akhir-akhir ini bertingkah laku tidak seperti biasanya. Kira-kira apa yang mesti saya sarankan untuk teman saya itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Memang menjadi orang yang menerima curhatan ini kadang-kadang serba salah ya. Kalau sampai dia salah memberikan masukan, maka bala ya istilahnya buat keluarga bisa itu menjadi ya. sebuah bumerang ya. bagi yang bersangkutan. Untuk itu hati-hati mungkin curhat. Makanya begini Ibu, pelajaran untuk semuanya, hati-hati menceritakan permasalahan rumah tangga kita. Setuju Ustaz. Jangan mudah untuk membeberkan rahasia rumah tangga kepada orang yang kita belum tahu. Betul. Kapasitas kejujurannya, kapasitas amanahnya. Kalau itu sembarangan kita ceritakan, maka itu akan menjadi bumerang buat kita sendiri. Bukan memberikan solusi, tapi malah memperuncing masalah. Ya, jadi ceritakan kepada orang yang tahu persis, kepada ustadz, ustazah, atau bagian psikolog dan sebagainya yang bisa memberikan masukan. Ya, kembali seperti yang tadi saya belum sempat jawab pertanyaan sebelumnya. Ya, Bu, kalau memang suami mencurigai kita karena kita istri kedua, ya yakinkan kepada suami kita itu dengan ucapan. Tentu kita bersumpah dengan nama Allah. Itu yang paling tinggi. Betul. Ya, yang kedua, yakinkan dengan tindakan. Perilaku, tunjukkan. gerakan, ya. Jauhi hal-hal yang bisa mendatangkan kecurigaan suami. Mungkin ketika suami nelpon, kok nggak diangkat-angkat, ya curiga. Jangan lama-lama berendam di bak kamar mandi. Ya. Mungkin kita sering keluar malam, kurangi kalau bisa dihentikan, ya. Betul kan? Jadi kalau ucapan sudah kita sampaikan, kemudian tindakan sudah kita tunjukkan, kita sudah berubah, mengurangi hal-hal yang bisa mendatangkan kecurigaan, insya Allah suami tidak akan curiga. Iya. Dan baik, sekarang alhamdulillah sudah ada yang menghubungi kita lagi lewat line telepon, langsung aja kita angkat dulu. Halo? Halo? Iya, belum masuk ternyata ya. Jadi kembali yang tadi, kalau kebiasaan suami berubah, berubah-ubah, tiba-tiba dia berubah. Selama perubahannya itu mengarah kepada kebaikan, ya boleh-boleh saja. Iya kan? Ya, selama perubahannya itu mengarahkan kepada kebaikan, ya malah harus didukung. Betul. Yang harus diperhatikan dan dipertanyakan kalau perubahannya itu justru mengarah kepada keburukan. Kalau sebelumnya sering ngasih uang bulanan 1 juta, bulan depan naik 2 juta, bersyukur. Bersyukur itu. Perubahan ke arah yang positif. Seneng semua nih kalau naik. Tapi kalau misalnya biasanya ngasih 1 juta ya Bu ya, tiba-tiba ngasihnya 500.000, itu pun seret sama nanti. Boleh curiga, tapi curiganya tentu dengan alasan yang benar. Kan ada alasannya. Assalamualaikum Pak, mohon maaf loh, biasanya kan 1 jeti. Kok jadi 500.000? Nggak tahu ya, cabai lagi mahal. Ya baik-baik lah ya. Iya. Baik, dan sekarang kita kasih kesempatan kepada bundaku yang ingin bertanya dari sebelah kiri ya, sekarang ya, silakan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Hajah Nur Helmi. Saya ingin bertanya Ustaz, kalau ada suami yang membanding-bandingkan istrinya dengan istri orang lain, apakah itu boleh Ustaz? Saya mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seorang suami harus pandai-pandai menjaga perasaan dan hati sang istri. Karena walau bagaimanapun yang namanya wanita selalu bermain dengan perasaan. Betul. Wanita itu makhluk halus loh, Le. Halus perasaannya. Halus perasaannya. Kan belum selesai. Awas Bu, napas Bu. Ya, susah kalau ngomong dengan makhluk halus. Jadi wanita itu kan halus ya perasaannya. Iya, harus dijaga, perasaannya halus, harus dijaga. Artinya, jadilah suami yang betul-betul hati-hati mengeluarkan satu ucapan, tindakan. Kalau ada seseorang, ya manusiawi sekali kalau suami menyukai sesuatu, ya fitrah, kayaknya bagus, tapi jangan sampai di hadapan istri. Kalau bagus, kenapa nggak nikah sama dia aja? Ya kan? Ketika seseorang berani menikahi wanita, maka dia harus siap menerima baik buruk yang ada pada diri wanita itu. Iya kan? Baiknya syukuri, buruknya benahi. Iya kan? Kalau kurang wangi dibeliin parfum gitu mungkin Ustadz ya. Iya kan? Kalau gemuk mungkin diajak olahraga gitu. Iya.
Baik, alhamdulillah. Pak, kita saat ini sudah berada di penghujung acara pada pagi yang indah ini. Kembali lagi mungkin Ustadz ini memang kadang-kadang curiga itu mengarah kita ke arah kecinta, ya kan? Cuman curiga yang besar ini katanya dibilang akan ditunggangi oleh setan. Betul. Ya kan? Jadi di sini identik curiga, ngefek ke nafsu, dimanfaatkan oleh setan. Ini gimana Ustadz? Ya, baik. Maka posisikan kecurigaan dan kecemburuan itu pada tempat yang dibenarkan. Boleh kita cemburu karena memang pada dasarnya cemburu itu adalah sesuatu yang memang Allah hadirkan fitrah untuk kita manusia. Manusia yang tidak punya rasa cemburu berarti dia yang tidak punya perasaan. Ya Allah. Benar nggak? Iya, iya. Apalagi manusia mana sih? Karena kecemburuan itu selalu timbul ketika kita melihat ya seseorang yang kita cintai dicintai orang lain, akhirnya kita merasa tidak siap. Manusiawi sekali. Tapi posisikan kecemburuan itu pada tempat yang bisa membuat kita lebih mulia dari Allah, mulia kepada di sisi Allah. Jangan sampai cemburu buta akhirnya membuat kita jadi hina dan terjerumus ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah ya Karim, terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bunda semuanya ya. Jangan ada yang sakit hati ya. Jangan ada yang cemburu sama Ali. Baik. Dan buat pemirsa di rumah mungkin saat ini masih memiliki pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab ya. Langsung saja kirimkan pertanyaan Anda lewat fax atau email. Insya Allah nanti Ustadz akan menjawabnya ya. Dan bagi pemirsa di rumah mungkin saat ini sudah termotivasi ya untuk nonton langsung acara Assalamualaikum Ustadz. Tinggal daftar saja di nonton@rcti.tv. Kritik dan saran Anda kirimkan saja via SMS, tinggal ketik Ustadz spasi nama Anda, tanda pagar, umur Anda, tanda pagar, komentar-komentar Anda, kirimkan ke 9388. Boleh cemburu, tapi jangan berlebihan ya. Saya Ali Zain undur diri, insya Allah kita ketemu lagi esok di Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam-salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam-salam wahai semua, semoga hidup jadi baik.